Shalom. Skema kitab Wahyu yang disempurnakan berdasarkan Matius 24 ayat 1 sampai dengan 44 secara global sudah aku bukakan kepada Ratu Miras Imam. Hari ini seharusnya ibu orang percaya sudah mulai berkhotbah, berbicara kepada Ratu Miras Imam untuk mempersiapkan Ratu Miras Imam menyambut kedatanganku. Tetapi kekasihku malaikat Garuda, dia menghendaki supaya aku berbicara kepada Ratu Miras Imam tentang masa antikris dan juga Wahyu pasal 2, pasal 3. Dua pokok bahasan tersebut sangat erat berkaitan, sangat erat berkaitan. Berbicara tentang 3,5 tahun masa antikris Israel, ada beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah siapa saja yang masuk pada masa antikris 3,5 tahun, masa antikrisnya Israel. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses orang-orang tersebut, pilihan dari antara pilihan bisa masuk ke dalam masa antikrisnya Israel yang berlangsung selama 3,5 tahun. Yang pertama tadi, siapa saja yang masuk pada masa antikris Israel 3,5 tahun? Kriterianya seperti apa? Yang kedua, bagaimana proses orang-orang tersebut? Pilihan dari antara pilihan bisa masuk dalam masa antikris Israel yang berlangsung selama 3,5 tahun. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh antikris untuk membunuh, menghabisi umatku, yang dia adalah pilihan dari antara pilihan yang masuk dalam masa antikrisnya Israel selama 3,5 tahun. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh antikris untuk membunuh, menghabisi umatku, yang dia adalah pilihan dari antara pilihan yang masuk masa antikrisnya Israel selama 3,5 tahun. Sedangkan yang empat, bagaimana masa antikris Israel 3,5 tahun berakhir, bagaimana masa antikris 3,5 tahun berakhir, dan bagaimana aku menghabisi langit bumi, yang dikatakan langit bumi pertama lenyap, itu bagaimana prosesnya? Aku akan membukakan kepada kamu satu persatu, Tetapi perhatikan, sebelum aku masuk ke dalam pokok bahasan di atas, aku, Bapak Adonai, hendak berbicara tentang sesuatu yang penting terkait dengan proses hidupnya Ratu Miras Imam, khususnya hierarki inti tubuh Kristus. Semua proses, semua proses yang terjadi atas Ratu Miras Imam, khususnya hierarki inti tubuh Kristus, sudah tertulis di dalam buku skenarioku, Ingat, aku adalah sang sutradara atas hidupmu, atas hidup Ratu Miras Imam. Proses hidupmu juga sudah tertulis di dalam buku kehidupan anak domba dan di Alkitab, sudah tertulis di Alkitab. Di Alkitab mana? Di bagian mana? Di dalam kitab apa? Untuk malaikat Garuda, untuk malaikat Garuda, proses panggilan hidupnya tertulis di mana? Di dalam Yesaya 46 ayat 10-11. Untuk proses hidup dan pelayanannya tertulis di mana? Di mana? Yesaya 52, 53. Dan untuk proses kemuliaannya dari malaikat Garuda sudah ditulis di mana? Wahyu 10. Wahyu 10. Sedangkan untuk Ratu Miras Imam, Ratu Miras Imam, proses panggilan hidupnya tertulis di mana? Yesaya 49 ayat 1-7. Nggak usah dibaca, ditulis aja. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Untuk proses panggilan hidupmu, Ratu Miras Imam, khususnya hierarki inti tubuh Kristus, tertulis di dalam Yesaya 49 ayat 1-7. Sedangkan untuk proses kemuliaan
proses kemuliaan yang akan kamu terima tertulis di dalam Yesaya 49 ayat 8 sampai 26. Yesaya 49 ayat 8 sampai 26. Yesaya 60 ayat 1 sampai 22 ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 22. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Itu proses kemuliaan dari Ratu Ngiras Imam, khususnya hierarki inti tubuh Kristus. Sedangkan proses hidup dari Ratu Ngiras Imam tertulis di mana? Prosesnya tertulis di mana? Wahyu pasal 2 dan 3. Ya. Wahyu pasal 2 dan 3. Semua prosesmu yang kamu alami selama ini sudah tertulis di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Ya. Wahyu pasal 2 dan 3. Apa yang terjadi pada 7 jemaat kitab Wahyu yang dulu digembalakan oleh Rasul Yohanes, ya, itu juga terjadi atas jemaat tubuh Kristus, atas Ratu Ngiras Imam di seluruh jagat yang digembalakan oleh penggembalaan kitab Wahyu di akhir zaman, yang digembalakan oleh penggembalaan malaikat Garuda, ya. Proses yang terjadi atas ketujuh jemaat kitab Wahyu tersebut semuanya digenapi secara sempurna atas Ratu Ngiras Imam. Tumplek digenapi secara sempurna di dalam penggembalaan kitab Wahyu sejagat dari malaikat Garuda, khususnya atas Ratu Ngiras Imam. Wahyu pasal 2 sampai 3 ini, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 ini seharusnya aku sampaikan pada saat aku, Berman yang menjadi manusia, datang di dalam pelayanan Grafirat, pelayanan pendamaian. Tetapi kekasihku malaikat Garuda, dia menghendaki untuk aku menyampaikan sekarang. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu semuanya, supaya Ratu Ngiras Imam bisa mulai melakukan koreksi diri, ya. Supaya Ratu Ngiras Imam bisa mulai melakukan koreksi diri, ya. Bisa mulai dalam bahasa Jawa nitili, ya, nitili sedikit-sedikit dosamu terhadap aku, dosa vertikal. Untuk menyadari dosa terhadap sesama manusia sangat mudah, asal ada kerendahan hati. Tetapi untuk kamu manusia, ya, untuk menyadari dosamu terhadap aku, itu bukan perkara yang mudah. Jika aku tidak membukakan sendiri kepada kamu, Ratu Ngiras Imam. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik apa yang hendak aku bukakan kepada kamu saat ini. Perhatikan baik-baik. Jemaat Efesus, mari dibaca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Lanjut. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, cukup. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di dalam kamu bekerja di dalam kegerakan kitab Wahyu, kamu bekerja luar biasa. Kamu
bekerja layaknya budak Rodi yang bekerja sangat giat sekali. Jerih payahmu, oh luar biasa. Ketekunanmu, kesetiaanmu, ya, kesetiaan Ratu Ngiras Imam luar biasa. Mayoritas dari antara kamu bertahan dididik selama puluhan tahun. Aku tahu itu, ya. Kamu tidak sabar terhadap orang-orang jahat, terhadap orang-orang yang menyebut dirinya gembala, menyebut dirinya hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak demikian, ya. Kamu sabar di dalam menjalani proses penderitaan. Aku tahu, aku sangat tahu itu, ya. Tidak mengenal lelah di dalam bekerja, tidak pandang pagi, siang, malam, kamu bekerja sangat giat karena memang itulah yang diajarkan oleh kekasihku malaikat Garuda. Pada saat dia bekerja, dia tidak memandang waktu, pagi, siang, malam, bekerja sampai tuntas. Kamu sangat membenci pengajaran Nikolaus, ya, di mana gembala diatur oleh majelis, oleh jemaatnya. Tetapi ada satu hal yang aku benci atas Ratu Ngiras Imam. Kamu kehilangan kasih mula-mula pada saat proses salib mulai memuncak, di mana aku membawa kekasihku malaikat Garuda pergi. Kamu, Ratu Ngiras Imam, kamu hierarki tubuh Kristus, kamu kehilangan kasih mula-mula. Ya, kamu kehilangan kasih mula-mula. Kamu ngelokro. Ya, kamu kehilangan kasih mula-mula. Kamu semuanya di dalam masa penantian, perlahan-lahan kasihmu, ya, luntur. Kasihmu luntur. Bertobat. Bertobat. Kembali kepada kasih mula-mula. Supaya nanti pada saat aku datang, kaki dianmu tidak aku ambil. Paham? Ya. Kembali kepada kasih mula-mula. Ya. Kembali kepada kasih mula-mula. Yang kedua, kepada jemaat Smyrna dibaca Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, Ratu Ngiras Imam, kekasihku, istriku, aku sangat tahu kondisimu, kesusahanmu, kemiskinanmu. Aku sangat tahu, ya. Dari antara kamu mayoritas kondisinya, ya, seperti itu. Manusia mengatakan miskin, cukupan, ya, cukup untuk makan dan minum, ya, cukup untuk anak-anak sekolah, ya, tidak berlebih, ya, tidak berlebih, ya. Aku sangat tahu kesusahanmu dari hari ke hari. Aku tahu kondisimu. Manusia menyebut kondisimu miskin, ya, tidak apa-apa. Miskin di hadapan manusia, tetapi kamu kaya di hadapanku. Kamu setiap saat juga menghadapi segala macam fitnahan dari orang-orang yang merasa diri menguasai Alkitab, menguasai firman Allah. Ya, jangan takut terhadap apa yang sudah kamu derita, ya. Apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya, ya, ayat 10, sesungguhnya iblis atau Lucifer akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu, dari antara hierarki tubuh Kristus ke dalam penjara. Artinya, ya, ayat 10 ini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, ya. Artinya, dimasukkan penjara karena dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Mereka bersalah terhadap aku, ya. Tidak percaya terhadap aku, tidak percaya apa yang aku kerjakan. Sehingga mereka terlempar posisinya dari hierarki tubuh Kristus.
terlempar posisinya, dan hal ini membuat hierarki tubuh Kristus pada saat itu ya mengalami pencobaan dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dibaca Wahyu 2 ayat 10, ayo dibaca bersama-sama ya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, sudah dituliskan bukan? Selama berapa? 10 hari. Ya, selama 10 hari. Ini sudah dituliskan. Selama 10 hari kamu akan disusahkan ya. Kamu akan beroleh kesusahan. 1 hari sama dengan 1 tahun. 10 hari berarti 10 tahun ya. Perhatikan baik-baik. Ingat peristiwa Juli 2016. Pada saat itu ya, aku Bobo Adune mengatakan kepada ibu orang percaya, perhatikan, pada saat itu aku mengatakan bagaimana ya. Panggil semua hierarki tubuh Kristus untuk berkumpul ya. Diberitahukan supaya mereka masuk dalam pergumulan doa puasa selama 10 hari ya. Panggil semua hierarki tubuh Kristus untuk berkumpul. Diberitahu supaya mereka masuk dalam pergumulan doa puasa selama 10 hari. Dalam masa 10 hari tersebut ya, dalam masa pergumulan 10 hari tersebut, itu merupakan masa penantian. Sama seperti yang terjadi pada Kisah Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Setelah selesai masa penantian 10 hari, suamimu akan bangkit. Aku akan membawa kembali suamimu. Pada saat itu, pada saat suamimu kembali, aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, darat, bahkan hati bangsa-bangsa. Itu yang aku sampaikan kepada ibu orang percaya pada saat itu. Para full timer yang pada saat itu mendampingi ibu orang percaya, ya, seperti itu yang aku katakan kepada ibu orang percaya. Ya. Perkataanku ini pada saat itu disampaikan oleh Humas kepada hierarki tubuh Kristus persis plek ketiplek kalau bahasa manusianya kepada semua hierarki tubuh Kristus yang ada di Indonesia, dan hal ini yang menyebabkan kegoncangan atas hierarki tubuh Kristus ya, kegoncangan yang begitu besar atas hierarki tubuh Kristus, dan ini menyebabkan proses salib yang berkepanjangan atas ibu orang percaya dan hierarki tubuh Kristus. Proses ini sudah dituliskan di dalam Wahyu pasal 2. Bahkan dari peristiwa ini menggugurkan satu guru asal Indonesia dan beberapa hierarki tubuh Kristus dari posisinya. Ya. Pada saat itu, Juli 2016, di akhir doa puasa 10 hari, aku membangkitkan kekasihku malaikat Garuda. Aku membangkitkan jiwa dan rohnya untuk melaksanakan panen raya jiwa-jiwa di neraka ya, sampai dengan pertengahan 2022. Dengarkan, janjiku untuk membawa kekasihku malaikat Garuda kembali atau pulang akan aku laksanakan setelah 10 hari masa penantian. 1 hari aku perhitungkan 1 tahun, 10 hari 10 tahun. Juli 2016 sampai Juli 2026 sudah 10 tahun. Saatnya aku melaksanakan janjiku kepada ibu orang percaya untuk membawa kembali kekasihku malaikat Garuda. Kembalinya kekasihku malaikat Garuda ke tengah Ratu Ngiras Imam, ke base camp kandang anjing Kanani, itu adalah artinya kedatanganku kembali ke bumi. Aku yang adalah firman yang menjadi manusia akan sekali lagi datang untuk menyatakan diriku, untuk mengungkapkan jati diriku
untuk melaksanakan proyek keselamatan bagi semua ciptaanku, ya. Ibrani 9 ayat 28. Itu juga artinya digenapinya Wahyu pasal 10, turunnya malaikat Garuda dari langit ke bumi, di mana di dalam tubuh, jiwa dan rohnya malaikat Garuda ada aku yang masuk, menyatu, mempribadi secara sempurna. Pada saat itu, ya, pada saat itu, dengarkan, pada saat itu akan terjadi kegoncangan seperti yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat 25 28. Dibaca. Lukas 21 25 28. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Penyelamatanmu sudah dekat, ya. Pada saat aku datang, ya, pada saat Wahyu 10 digenapi, di mana aku mempribadi sempurna di dalam raganya malaikat Garuda, aku turun dari langit, turun ke bumi, akan terjadi kegoncangan yang dahsyat, melebihi gempa Jogja 2006, melebihi gempa yang ada di NTT, melebihi, ya. Pusat kegoncangan ada di tempat di mana aku datang, di mana aku menjejakkan kakiku, yaitu di base camp kandang anjing Kanani di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, perhatikan, sejak detik itu nanti, ya, sejak kedatanganku di base camp kandang anjing Kanani di kota Jogja, mata dunia, ya, mata dunia akan tertuju kepada Indonesia, kepada Yogyakarta. Diawali dari kegoncangan yang dahsyat yang akan melanda Indonesia, khususnya Yogyakarta. Sehingga banyak terjadi kerusakan karena kegoncangan yang begitu dahsyat. Akan banyak terjadi kerusakan. Mata dunia akan tertuju kepada Indonesia, kepada Yogyakarta. Dan mereka akan melihat, ya, diawali dari mereka memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, ya, karena kerusakan yang parah, ya. Dunia akan melihat, menyaksikan ada peristiwa yang belum pernah terjadi di akhir zaman, ya. Orang yang sudah meninggal selama kurang lebih 11 tahun kembali hidup, ya. Ini nanti akan menggoncangkan jagat. Berita ini akan tersebar ke seantero Nusantara, bahkan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Ya, sejak saat itu, Indonesia, khususnya Yogyakarta, akan diserbu oleh bangsa. Sejak saat itu, Indonesia, khususnya Yogyakarta, akan diserbu oleh bangsa-bangsa. Yogyakarta akan benar-benar menjadi apa? Daerah istimewa Yogyakarta, di mana aku datang dan menjejakkan kakiku di base camp kandang anjing Kanani yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Jogja akan menjadi benar-benar sesuai dengan namanya, daerah istimewa Yogyakarta, ya, daerah istimewa Yogyakarta. Perhatikan, karena kegoncangan yang terjadi nanti melebihi gempanya NTT, berarti kerusakan yang dialami juga akan banyak, akan besar. Tetapi untuk ya, perhatikan,
karena kegoncangan yang terjadi nanti melebihi gempanya NTT, berarti kerusakan yang dialami juga akan banyak dan besar. Tetapi jangan takut. Untuk semua Ratu Miras Imam, dimanapun kamu berada, jangan takut. Gempa punya mata, bencana punya mata. Dia tahu mana yang akan dilibas dan mana yang akan dilewati, diselamatkan. Dengan syarat apa? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus ada tanda salib di rumahmu, baik itu rumah secara jasmani maupun rumah secara rohani. Hidupmu, ya, rumah secara jasmani, rumahmu harus ada tanda salib. Rumah secara rohani menuju pada hidupmu, tubuh, jiwa, dan rohmu harus ada tanda salib. Nanti ibu orang percaya akan menjelaskan lebih detail bagaimana kamu harus mempersiapkan menyambut kedatanganku, ya. Demikian juga kamu harus mulai melakukan mitigasi, ya. Ya, diperhatikan, lakukan mitigasi secukupnya, tidak usah berlebihan, disesuaikan dengan kondisimu masing-masing. Tidak usah banyak-banyak, yang penting ada untuk beras, apalagi minyak, apalagi Indomie, apalagi gula, yakin telur, gula, ya, garam, teh, kopi, ya, nggak usah banyak-banyak, tidak usah, yang penting ada. Karena nanti sama seperti yang terjadi pada gempa Jogja 2006 dan gempa NTT, setelah gempa maka kan banyak toko-toko tutup, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, tergantung keparahan kerusakannya, ya. Otomatis itu nanti akan banyak toko-toko tutup. Ya, itulah gunanya kamu melakukan mitigasi. Pada saat aku datang, aku akan melakukan perbanyakan atas bekal yang sudah kamu persiapkan. Ya, aku akan melakukan perbanyakan. Kalau kamu tidak melakukan mitigasi, tidak mempersiapkan apa yang hendak diperbanyak, ya, jangan jaga kayak kalau manusia istilahnya, jangan jaga kayak nanti aku minta itu. Jangan, setiap keluarga harus melakukan mitigasi, ya, karena kamu nanti juga harus menolong keluargamu masing-masing, ya. Jangan jaga kayak nanti aku minta itu, minta ini, minta itu, nanti minta ibu gembala, minta ibu orang percaya. Yang diurusi ibu orang percaya itu banyak nanti, ya. Diperhatikan, semuanya melakukan mitigasi masing-masing, disesuaikan dengan kondisimu masing-masing, tidak usah berlebihan, ya. Tidak usah berlebihan. Kedatanganku sudah dekat, sudah sangat dekat sekali, ya. Sudah sangat dekat sekali. Yang tertulis di dalam buku IRT Conference 2012, ya, buku biru dan buku pink, di dalam perhitungan kedatanganku kedua tertulis 2029 setengah, yang artinya itu adalah pertengahan 2030. Tetapi kekasihku malaikat Garuda di setiap khotbahnya dia selalu mengatakan kedatanganku yang kedua adalah 2029 pertengahan, ya. Ingat, ini bukan suatu kesalahan yang kebetulan. Bukan suatu kesalahan yang kebetulan. Dan peristiwa yang terjadi terakhir, anak laki-laki ketiga lahir pada kapan? Kapan anak laki-laki ketiga lahir? Desember 2025, yang artinya Januari 2026 sudah memasuki masa antikrisnya kitab Wahyu, ya. Memasuki masa antikrisnya kitab Wahyu. Dari 1260 hari atau 3,5 tahun, 1040 harinya adalah masa perjalanan mempelai. Kamu sudah menjalani plus minus 7 bulan lebih, ya. Artinya saat kedatanganku sudah sangat dekat sekali. Tapi ingat, ada selisih waktu tahun Masehi dan tahun Alkitab, meskipun tidak banyak, ya. Dibaca Matius 24 ayat 22.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya. Oleh karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Dibaca Markus 13 ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Ya, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya, ya. Karena orang-orang pilihanku, waktu kedatanganku akan aku persingkat. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Yaitu tadi, ya. Kedatanganku yang seharusnya sesuai hitung-hitungan yang sudah dilakukan oleh malaikat Garuda adalah 2029 setengah atau setengah 2030 menjadi 2029 pertengahan karena orang-orang pilihanku, karena kesalahan yang dibuat oleh malaikat Garuda, kesalahan yang bukan kebetulan, kesalahan yang memang aku sendiri yang memerintahkan untuk kekasihku malaikat Garuda berbicara. Ya, aku yang memerintahkan malaikat Garuda berbicara seperti itu. Yuk diulangi, dibaca bersama-sama. Wahyu 2 ayat berapa tadi? 10. Biar ini menjadi ingat-ingatan. Dibaca, ayo baca bareng-bareng ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, ya, selama 10 hari. Jadi proses yang sudah kamu alami, kamu jalani selama 10 hari, selama 10 tahun, itu sudah dituliskan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Pada saat aku memberitahu hal ini kepada budak kecil, dia kaget tuh. Sudah ditulis, kenapa nggak diberitahu dulu bahwa waktu kita menjalani proses? Ya enggak, kok enak sekali. Biar kamu berperan sesuai dengan alurnya. Setelah kamu menyelesaikan peranmu selama 10 hari, baru aku membukakan kepada kamu, Ratu Ngiras Imam. Ya. Apa yang kamu alami selama 10 hari ini sudah tertulis di Alkitab, ya. Sudah tertulis di Alkitab, ya. Sudah tertulis di Alkitab, ya. Kamu harus setia sampai akhir, ya. Harus setia sampai akhir. Harus setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lanjut, jemaat Pergamus, Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan permata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, badannya akan kuberikan dan di mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang maha menerimanya. Untuk jemaat Pergamus ini ya, ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Aku tahu di mana engkau, Ratu Ngiras Imam, diam. Di sana, di tempat tahta iblis. Ratu Ngiras Imam, di sini,
di lokasi ini adalah selain base camp kandang anjing Kanani, ini di sini juga markas besar. Markas besar apa? Markas besar Naga Tua. Markas besar Lucifer, ya. Markas besar Naga Tua di lokasi ini. Selain ini adalah base camp kandang anjing Kanani. Selain di sini adalah pusat pengajaran kitab Wahyu, ya. Di sini juga adalah tahta iblis, markas besarnya Lucifer, markas besarnya Naga Tua. Ini sudah dituliskan, ya. Sudah dituliskan. Meskipun Naga Tua merah padam senantiasa ada nyanggong di sini, tetapi kamu tetap berpegang teguh kepada namaku. Kamu tetap setia, tidak murtad, tidak menyangkal imanmu kepada aku, ya, kepada aku. Tetapi ada beberapa di antara pengurus imam yang masih menganut ajaran apa? Bileam. Ajaran Bileam itu yang terkenal apa? Ajaran Bileam yang terkenal apa? Dibaca 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Dibaca Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menjeburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, ajaran Bileam, ya, terkenal dengan suka menerima upah atau uang karena kecintaannya, keterikatannya kepada uang, kepada finansial. Firman yang disampaikan tidak tegas, cenderung menina-bobokkan jemaat. Bahkan firman yang disampaikan sedikit serong kanan, sedikit serong kiri, sedikit dikurangi, sedikit, yang menggiring jemaat untuk menerima berkat, memakan korban persembahan berhala yang bukan dari aku, berkat dari Lucifer, ya. Berzina dengan siapa? Berzina dengan siapa? Wahyu pasal 2, Jemaat Pergamus. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Berbuat zina dengan siapa? Berbuat zina dengan siapa? Dengan Lucifer. Ya, dengan Lucifer. Ini nanti ada kaitannya dengan kondisi jemaat Tiatira. Dengan kondisi jemaat Tiatira. Ya. Dari antara hierarki tubuh Kristus, baik yang di Indonesia ataupun di luar negeri, juga ada yang mengikuti ajaran Nikolaus, ya. Bertobat. Ya, ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, mana yang tersembunyi? Mana itu adalah roti hidup, itu adalah firman Allah, Injil yang kekal. Ya, firman Allah yang tersembunyi. Berabad-abad yang aku sembunyikan di dalam tabut perjanjian, aku bukakan kepada Ratu Miras Imam. Ya, yang belum pernah diungkapkan oleh siapapun, firman Allah yang tersembunyi. Aku ungkapkan, aku bukakan kepada Ratu Miras Imam, dan aku akan mengaruniakan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali yang menerimanya. Batu putih ini menunjuk pada apa?
pada posisimu di dalam hierarki inti tubuh Kristus. Batu putih watu gilang, di mana di atasnya tertulis namamu. Namamu, ya, namamu. Ya, hanya kamu yang bisa membaca nama-namamu yang ada di dalam batu gilang, ya. Selanjutnya jemaat Tiatira, ini nanti terakhir. Sekarang jemaat Sardis dulu. Jemaat Sardis, karena nanti jemaat Tiatira ini ada erat kaitannya dengan masa antikris. Ya. Sekarang jemaat Sardis dulu, dimulai dari Wahyu pasal 3 ayat 1. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Bangunlah. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup tetapi mati. Secara tubuh, secara fisik kamu masih hidup. Tapi bara api semangatmu, semangat di dalam hidupmu, semangatmu untuk melayani aku. Karena begitu beratnya proses salib yang kamu hadapi. Mati, ya, semangatmu pudar karena proses salib yang begitu berat selama masa penantian. Ya. Semangatmu pudar, kamu hidup, tetapi kamu mati. Lanjut ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu akan dapati sempurna di hadapan Ya, Allahku. berhenti. Bangun, bangkit dari kondisimu yang seperti itu. Kuatkanlah semangat atau bara api yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Kamu sudah memulai pekerjaan pembangunan tubuh Kristus dengan roh yang membara. Selesaikan itu, sempurnakan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus sampai akhir, sampai tuntas. Lanjut ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ingatlah, ya, diingat Ratu Miras Imam, bagaimana kamu sudah menerima pengajaran kitab Wahyu dari guru gembalamu, dari kekasihku malaikat Garuda, ya, diingat, semuanya diingat, dituruti, bertobat, supaya kamu mampu berjaga-jaga pada saat aku datang. Dilanjutkan ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak menyemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, barang siapa menang, ia akan berpakaian putih. Aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan anak domba. Aku akan mengaku namamu di hadapan, ya, di hadapan siapa? Di hadapan Bapakku dan malaikatnya. Yang artinya kamu menjadi mempelaiku, menjadi istriku, duduk bersanding dengan aku di ruang maha suci. Ya. Dilanjutkan jemaat Philadelphia, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Cukup. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, aku sudah membuka pintu bagimu. Pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu sudah aku buka. Pintu gerbang bagi masuknya berkat bangsa-bangsa dan berkat 7 perkara akan aku buka. Ya, akan aku buka. Aku yang sudah membuka pintu tersebut untuk Ratu Miras Imam, dan tidak ada satupun yang mampu menutupnya. Kekuatanmu memang tidak seberapa, ya, kekuatan Ratu Miras Imam tidak seberapa, tetapi kamu kekasihku, kamu istriku, ya, kamu di dalam mentaati firmanku,
Ya, sangat luar biasa. Kamu tidak menyangkal namaku. Lanjut. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, cukup. Orang-orang yang menindasmu, yang memfitnahmu, akan kuserahkan kepadamu untuk datang dan bersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwasanya aku mengasihi kamu. Lanjut. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, cukup karena kamu ya, kamu semuanya Ratu Ngiras Imam, kamu mentaati firman-Ku, kamu tekun setia menantikan aku, maka aku akan melindungi kamu dari masa Antikris. Aku akan mengharpaso kamu sehingga kamu tidak masuk di dalam masa Antikris. Lanjut. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, aku datang segera, pegang apa yang ada di padamu. Firman Allah dan hikmat marifat dipegang, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu, mahkota kehidupan. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, kamu Ratu Ngiras Imam, aku akan menjadikan kamu soko guru, akan menjadikan kamu hierarki inti tubuh Kristus, intinya dari Ratu Ngiras Imam di dalam kerajaan surga, ya. Kamu akan menjadi Ratu Ngiras, intinya dari Ratu Ngiras Imam di ruang maha suci di Yerusalem baru, di kota kudus, kota setia, di kota 4 persegi, ya. Lanjut, jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 dibaca. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, kondisi Ratu Ngiras Imam yang tidak dingin dan tidak panas, yang tidak dingin tidak panas, tawar hati, ya, tawar hati, suam-suam kuku, ya. Lanjut ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Cukup ada dari antara hierarki tubuh Kristus, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, yang merasa dirinya sangat diberkati, merasa kaya, merasa tidak kekurangan. Apapun padahal di hadapanku kondisinya miskin, kondisinya malang, kondisinya buta dan telanjang. Ya, ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, ya, kepada hierarki tubuh Kristus, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya, ya, tidak kekurangan, ya, supaya kamu, ya, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya agar engkau menjadi kaya, ya, berani bayar harga untuk menjadi bejana yang mulia di dalam kegerakan kitab Wahyu.
yang pada akhirnya nanti di dalam kegerakan Kitab Wahyu akan mendapatkan berkat bangsa-bangsa. Rela kehilangan justru akan mendapatkan, ya. Dan juga agar juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan memalukan lagi, ya. Mengalami penyucian, mengalami pelayanan grafirat oleh malaikat Garuda supaya memiliki pakaian yang putih bersih, dan juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat, meminta urapan Roh Kudus supaya mata rohanimu terbuka, memohon supaya kamu bisa melihat alam dimensi lain dan melihat rencanaku, mega proyekku, mahakaryaku. Apabila kamu menang, kamu akan menjadi mempelaiku, duduk bersama denganku di tahtaku. Ini yang terakhir untuk jemaat Tiatira, ya. Untuk jemaat Tiatira. Ya. Dibaca Wahyu pasal 2, diperhatikan, ya, untuk jemaat Tiatira. Ini, ya, proses ini yang terjadi atas jemaat Tiatira ini juga sudah terjadi atas Ratu Ngiras Imam, dan ini nanti juga akan digenapi di dalam perjalanan mempelai. Dibaca Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaka. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Cukup. Aku tahu kasihmu kepadaku semakin bertumbuh, semakin dalam, imanmu juga semakin bertambah kuat, ketekunanmu teruji, pelayananmu, pekerjaanmu di dalam kegerakan Kitab Wahyu semakin hari semakin banyak. Aku tahu itu. Tetapi, ya, ayat 20 dibaca. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Berhenti. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, peristiwa ini dulu sudah terjadi dan digenapi, tetapi sekarang di dalam Ratu Ngiras Imam hal ini juga sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Itu, ya, itu merupakan suatu pembelajaran yang berharga bagi Ratu Ngiras Imam. Nanti di dalam perjalanan mempelai hal tersebut juga akan digenapi sempurna karena ini erat kaitannya dengan masa Antikris, ya. Perhatikan, ya. Yang terjadi atas Ratu Ngiras Imam, aku, Bapak Adonai, mengizinkan proses tersebut terjadi, ya, yang terjadi atas jemaat Tiatira. Ini juga terjadi atas Ratu Ngiras Imam. Di mana, perhatikan, di mana, ya, alat peraga seorang nabiah yang pada mulanya aku pakai untuk datangnya kekasihku malaikat Garuda, untuk datangnya para nabi dan para rasul, untuk Ratu Ngiras Imam mulai memahami dunia alam roh. Tetapi di dalam perjalanannya, perhatikan, Lucifer atau naga tua merah padam itu ikut campur, masuk dan mengendalikan alat peraga. Ya, diperhatikan, masuk dan mengendalikan alat peraga. Ya, sehingga firman Allah yang disampaikan mulai sedikit dibelokkan, serong ke kanan sedikit, serong ke kiri sedikit. Firman Allah, ya, dikurangi sedikit, halus, sangat halus sekali tampaknya firman, tetapi dikurangi sedikit, diserongkan kanan sedikit, serong kiri sedikit. Ratu Ngiras Imam tidak menyadari kondisi ini, ya, tidak menyadari kondisi ini. Mayoritas percaya 100%, ya, karena memang aku dan juga ibu orang percaya pada awal peristiwa datangnya kekasihku malaikat Garuda, ya, melalui alat peraga menghendaki untuk Ratu Ngiras Imam percaya kepada alam roh, untuk percaya kepada alam roh. Tetapi seperti seorang anak yang sedang belajar, dari hari ke hari harus semakin mengalami
peningkatan dari yang awalnya harus percaya, ya, pada alam roh, selanjutnya harus belajar apa? Bisa membedakan, ya, roh yang masuk dalam alat peraga, ya, pada alat peraga, ya. Alat peraga atau nabiah yang aku pakai ini menyesatkan Ratu Ngiras Imam supaya berzina. Berzina dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Lucifer, ya. Berzina dengan Lucifer. Perhatikan. Berzina dengan naga tua merah padang. Kamu Ratu Ngiras Imam, kamu adalah istriku. Kamu mempelaiku, tetapi kamu pada saat itu kamu disesatkan untuk berzina dengan Lucifer, bermain api dengan Lucifer. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu semua Ratu Ngiras Imam dituntun, diprovokasi untuk lebih apa? Lebih mendengarkan suara Lucifer, ya, untuk lebih mendengarkan suara Lucifer yang dikumandangkan melalui alat peraga daripada suaraku, suara mempelaimu, suara suamimu yang dikumandangkan oleh siapa? Oleh ibu orang percaya, ya. Kamu dituntun untuk lebih percaya kepada suaranya Lucifer yang dikumandangkan oleh alat peraga daripada suaraku yang dikumandangkan oleh ibu orang percaya, ya. Pada saat itu alat peraga sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Lucifer. Ratu Ngiras Imam dituntun untuk lebih percaya kepada suara Lucifer daripada suaraku, daripada suara penggembalaan kitab Wahyu, suara ibu orang percaya. Di mana ibu orang percaya untuk sementara waktu, selama kekasihku malaikat Garuda pergi bersama aku, pergi belajar bersama aku, ibu orang percaya yang aku diberi mandat untuk mengembalakan jemaat kitab Wahyu, mengembalakan hierarki tubuh Kristus. Nah, Lucifer ini naga tua merah padam. Perhatikan, Lucifer ini naga tua merah padam melalui alat peraga yang sudah dikendalikan sepenuhnya mengikis rasa percayamu, mengikis rasa percayamu, mengikis kepercayaan Ratu Ngiras Imam kepada siapa? Kepada ibu orang percaya, ya, dengan provokasi perkataan yang sangat kurang ajar. Ingat, perkataan kurang ajar yang dihembuskan oleh Lucifer tersebut berhasil meracuni hatimu, meracuni otakmu, pikiranmu, ya. Berhasil. Dan itu ditujukan bukan kepada ibu orang percaya, tetapi kepada aku, kepada Bobo Adun, pada aku suami. Lucifer, naga tua merah padam, dia berhasil mengikis rasa percayamu kepada aku, kepada penggembalaan kitab Wahyu. Dia menghendaki Ratu Ngiras Imam percaya sepenuhnya kepadanya, ya, percaya sepenuhnya kepada naga tua merah padam. Semua perintah, semua aturan tentang peribadatan dan lain-lain harus keluar dari mulutku. Itu yang dikatakan Lucifer pada saat itu. Masih ingat tidak? Ya, semua peraturan tentang peribadatan, peraturan apapun harus keluar dari mulutku. Kalau bukan aku yang berbicara, jangan didengarkan. Masih ingat tidak? Ya. Kalau peraturan itu bukan dari dia, bukan Lucifer yang mengumandangkan melalui alat peraga, jangan ditaati. Ya. Semua peraturan perintah harus dari saya, harus keluar dari mulut saya. Bahkan Lucifer mengatakan, nanti, masih ingat tidak? Nanti mulai 2026, penggembalaan kitab Wahyu total ada di tanganku, ada di dalam kendaliku. Masih ingat tidak? Itu suara Lucifer. Ya, itu suara Lucifer. Paham? Itu suara Lucifer. Kamu masih mengingat tidak Ratu Ngiras Imam peristiwa itu? Masih mengingat tidak? Ya, itu adalah suaranya Lucifer yang hendak melengsarkan ibu orang percaya, yang hendak melibas penggembalaan kitab Wahyu.
ya. Tetapi Ratu Ngiras Imam mayoritas tidak menyadari hal tersebut. Bahkan mayoritas para senior di dalam pengajaran Kitab Wahyu yang sudah dididik, sudah ditempa, sudah diuji, dipersiapkan dalam MP3, sudah mengikuti pengajaran Kitab Wahyu selama puluhan tahun. Mayoritas hanyut, mayoritas pro, mayoritas mendengarkan suara Lucifer melalui alat peraga. Ya, kamu, senior pengajaran Kitab Wahyu, kamu saat itu memberontak, ibu orang percaya. Dengar, ini yang mengatakan aku, bukan budak kecil ini. Ini aku, ya. Ini aku. Sepertiga dari Ratu Ngiras Imam. Ya, sepertiga dari Ratu Ngiras Imam hanyut oleh ucapan Lucifer. Sepertiga Ratu Ngiras Imam terseret ekor naga. Dan mayoritas itu adalah senior dari pengajaran Kitab Wahyu. Bahkan termasuk di dalamnya satu guru dari Indonesia gugur karena peristiwa itu. Karena dia ikut terseret oleh ekor naga, ikut terprovokasi oleh suara Lucifer. Ya, peristiwa itu terjadi menjelang kelahiran anak laki-laki ketiga Desember 2025. Bagaimana dengan ibu orang percaya pada saat itu? Ya, dia sangat memahami peristiwa yang terjadi pada saat itu, tetapi aku menyuruh untuk ibu orang percaya diam. Kamu diam. Jangan melakukan tindakan apapun sebelum aku memberi perintah. Aku sedang memberi pelajaran yang berharga kepada Ratu Ngiras Imam. Pelajaran yang akan diingat seumur hidupnya. Pelajaran yang berharga, ya. Tepat pada saatnya aku akan menghentikan pekerjaan Lucifer tersebut. Ya, aku pada saat itu memilih budak kecil ini, dia untuk membantu menopang pengembalaan Kitab Wahyu melalui malaikat Garuda dan ibu orang percaya. Mulai saat itu aku melatih budak kecil ini untuk turun bekerja, menjadi ujung tombak di dalam gerakan besar akhir zaman. Ya, dibaca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Proses terseretnya sepertiga bintang-bintang oleh ekor naga tua dan dilemparkan ke bumi, ya. Prosesnya, ya, ekor naga ini menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi. Prosesnya nanti sama seperti yang terjadi atau yang dialami oleh Ratu Ngiras Imam pada saat itu, ya. Prosesnya sama, ya. Nanti di dalam perjalanan mempelai selama kurang lebih 1040 hari, di mana aku firman yang menjadi manusia sudah datang ke bumi. Aku yang menyatu secara sempurna di dalam raga malaikat Garuda sudah turun dari langit ke bumi, ya. Lukas 21 ayat 26 27, Wahyu 10, ya. Untuk melaksanakan mega proyekku, Mahakarya Bapa Adonai, ya. Yaitu proyek cinta kasih, proyek keselamatan untuk semua ciptaannya. Di satu sisi, dengarkan, Lucifer
ya. Naga tua merah padam, ya. Dia memakai wanita atau Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Ini menunjuk kepada wanita atau perempuan. Itu menunjuk kepada tubuhku, gereja Nabiah atau nabi perempuan yang menyampaikan pesan firman Allah. Dalam kegenapannya menunjuk kepada hamba-hambaku, kepada para gembala sidang yang mereka adalah tubuhku atau perempuan tetapi matre, ya. Isabel itu menunjuk wanita matre, ya. Lucifer memakai hamba-hambaku, ya. Lucifer masuk mengendalikan hamba-hambaku. Mereka nanti, ya, di satu sisi kita di dalam perjalanan mempelai, aku bersama kamu melakukan panen raya jiwa-jiwa, ya. Tetapi di satu sisi Lucifer dia memakai hamba-hambaku, ya. Lucifer masuk mengendalikan hamba-hambaku yang matre, ya. Mereka mengajar firman Allah, tetapi firman Allah yang disampaikan kepada jemaat dikurangi, diserongkan ke kanan sedikit, diserongkan ke kiri sedikit, ya, sedikit saja. Sangat halus sekali. Seolah-olah yang disampaikan adalah firman Allah sejati, tetapi itu adalah suara Lucifer yang menyesatkan umatku supaya umatku berzinah. Berzinah dengan siapa? Dengan Lucifer, dengan naga tua merah padam, ya. Lucifer melalui hamba-hambaku membawa umatku, menyesatkan umatku dengan nasihat-nasihat, dengan perkataan, dengan khotbah yang seolah-olah itu adalah firman Allah sejati, padahal itu adalah ucapannya yang intinya membawa umatku untuk tidak percaya kepada aku, ya, untuk tidak percaya kepada firman yang menjadi manusia yang sudah datang ke bumi, firman yang menjadi manusia yang menyatu dengan raganya malaikat Garuda. Lucifer melalui hamba-hambaku, ya, dengan cara yang halus menyesatkan umatku, mengikis kepercayaan umatku kepada aku, firman yang menjadi manusia. Dia menyesatkan umatku untuk tidak mempercayai bahwasanya yang datang ke bumi itu adalah aku, bahwasanya yang datang itu adalah firman yang menjadi manusia yang sudah mempribadi, sudah menyatu secara sempurna di dalam raga atau malaikat Garuda. Lucifer nanti melalui hamba-hambaku yang matre menyesatkan umatku. Dia mengumandangkan suara yang seolah-olah itu firman Allah. Dia mengatakan, ya, yang datang itu adalah Paulus Tribrata Budiarjo. Dia adalah Satan Iwani, ya. Jangan percaya dengan dia. Jangan percaya dengan firman Allah yang disampaikan oleh Paulus Tribrata Budiarjo. Dia adalah Satan Iwani murni. Dia adalah Satan Iwani murni. Dia adalah perwujudan Lucifer. Dengan didukung ayat-ayat Alkitab, ya, itu nanti akan terjadi sangat marak. Pada 1040 hari perjalanan mempelai, diperhatikan, ya, jangan ada yang tidur, diperhatikan. Ini sangat penting. Ini erat kaitannya dengan masa antikris. Sama seperti yang terjadi pada saat kekasihku malaikat Garuda dan para nabi, para rasul datang dan masuk ke dalam alat peraga, ya, apa yang dihembuskan oleh Lucifer melalui hamba-hambaku, ya, sama peristiwa yang terjadi pada saat kekasihku malaikat Garuda dan para nabi, para rasul masuk ke dalam alat peraga yang dihembuskan oleh Lucifer melalui hamba-hambaku. Mereka berkata bagaimana? Jangan percaya, roh orang mati tidak akan bisa masuk ke dalam raga manusia. Itu adalah roh-roh gentayangan, itu adalah arwah-arwah gentayangan. Itu yang dikatakan oleh hamba-hambaku pada saat kamu mulai belajar mengelam alam roh. Perkataan-perkataan seperti itu nanti akan sangat gencar dihembuskan oleh Lucifer melalui hamba-hambaku yang matre, yang hanya mengejar keuntungan, hawa nafsu semata-mata. Hamba-hambaku yang dikuasai sepenuhnya dikendalikan oleh Lucifer. Akan terjadi lebih dahsyat dari kemarin yang dialami oleh Ratu Kirasima, ya, terjadi lebih dahsyat. Bahkan tidak menutup kemungkinan, ya, hamba-hambaku tersebut juga mengikuti perjalanan
mempelai. Tidak menutup kemungkinan hamba-hambaku yang dikendalikan oleh Lucifer ini, yang menghembuskan suara-suara seperti itu tadi, mengikuti perjalanan mempelai bersama kamu. Ibarat ilalang dan gandum berjalan bersama beriringan, ya. Beriringan. Ya, suara seperti itu nanti akan dihembuskan begitu dahsyat oleh Lucifer melalui hamba-hambaku di dalam perjalanan mempelai, di dalam panen raya jiwa-jiwa selama kurang lebih 1040 hari. Korbannya berapa? Korbannya berapa? Sepertiga bintang-bintang di langit. Korbannya sepertiga bintang-bintang di langit, ya. Mereka sepertiga bintang-bintang di langit itu bukanlah umat Kristen biasa-biasa saja, bukan. Atau kristal kalau orang mengatakan, kalau manusia mengatakan kristal, Kristen Natal. Atau umat yang baru mengenal aku. Bukan seperti itu. Ya. Sepertiga bintang yang tersayat ekor naga ini adalah dibaca Wahyu 11 ayat 1-2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ayat 2. Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya. Pelataran bait suci sebelah luar itu sama dengan halaman. Tetapi seperti yang tersayat ekor naga ini bukan sembarang halaman. Dia bukan sembarang halaman. Bukan sembarang halaman, ya. Dibaca Wahyu 12 ayat 17-18. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, Wahyu 12 ayat 17 ya, maaf mas. Mereka ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, mereka adalah umatku yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menuruti hukum-hukum Allah di dalam pola tabernakel terkena benda apa? Menuruti hukum-hukum Allah di dalam pola tabernakel terkena benda apa? Meja, roti, sajian. Ya, dia memiliki meja, roti, sajian. Memiliki kesaksian Yesus. Di dalam pola tabernakel terkena apa? Pelita emas, ya. Dia umatku yang sudah berada di ruang suci sudah memiliki apa? Meja, roti, sajian dan pelita emas. Sepertiga bintang yang tersayat ekor naga ini, posisi mereka di ruang suci, suatu posisi yang tinggi. Mereka memiliki meja, roti, sajian dan pelita emas, tetapi tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa? Mezbah, dupa, ya, atau penyembahan, tidak memiliki minyak atau urapan Roh Kudus yang dihasilkan dari menyembah, ya, karena tidak memiliki minyak, seperti 5 gadis yang bodoh, ya, 5 gadis yang bodoh di dalam Matius 25 ayat 1-13 dibaca. Matius 25 ayat 9-13. Matius 25 ayat 9-13. Matius 25 ayat 9-13. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya,
gadis bodoh. 5 gadis bodoh ini pada saat aku datang, mereka sedang membeli minyak dan pintu aku tutup. 5 gadis bodoh tersebut membeli minyak kepada siapa? Kepada siapa? Dibaca Wahyu pasal 11 ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, 5 gadis bodoh tersebut yang pada saat aku datang, dia membeli minyak dan pintu aku tutup. Dia membeli minyak kepada dua saksi. Dua saksi. Ya, dia adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapanku. Ya, di hadapanku. Di hadapan Tuhan semesta alam. Zaitun setelah diproses akan menjadi minyak, yang artinya dua saksi Kristus yang memiliki kaki dian, pelita emas dan kesaksian Yesus, dan memiliki minyak tetapi masih dalam bentuk zaitun. Ya, pada saat aku ada di bumi, di dalam perjalanan mempelai yang berlangsung selama kurang lebih 1040 hari, dua saksi ini, ya, dia tidak lulus di dalam proses pengujian. Dia ragu-ragu terhadap aku. Dia melakukan firman yang menjadi manusia, yang sudah menyatu di dalam raga malaikat Garuda. Kadang percaya, kadang tidak percaya, tetapi pada akhirnya dia terseret oleh ekor naga, dilemparkan posisinya dari ruang suci ke halaman. Minyaknya masih mentah, masih dalam bentuk buah zaitun yang ada di pohon, ya. Kembali kepada sepertiga bintang yang diseret ekor naga. Mereka, ya, sepertiga bintang yang diseret ekor naga itu, mereka adalah umatku yang memiliki pelita emas dan meja roti sajian, tetapi tidak memiliki minyak atau mesbah dupa atau urapan Roh Kudus, sehingga mereka mudah disesatkan oleh hembusan suara yang dikumandangkan oleh Lucifer melalui hamba-hambaku yang matre, untuk tidak percaya kepada aku, firman yang menjadi manusia, yang menyatu sempurna dalam raganya malaikat Garuda. Posisi mereka di ruang di ruang suci, ya. Posisi mereka di ruang suci, tetapi diseret oleh Lucifer, dilemparkan ke bumi, ya. Dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke halaman. Masuk masa antikris, 3,5 tahun masa antikrisnya Israel, ya. Tidak menutup kemungkinan, ya, dibaca 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik? Ya. Tidak menutup kemungkinan Ratu Ngiras Imam yang posisinya sudah di ruang Maha Suci, di ruang Maha Kudus, bisa terseret oleh ekor naga. Tidak menutup kemungkinan. Jika kamu, Ratu Ngiras Imam, mengulang kebodohan yang sama, jika Ratu Ngiras Imam mengulang kebodohan yang sama, lebih mendengarkan suara Lucifer daripada suaraku, daripada suara penggembalaan kitab Wahyu, suara penggembalaan gada besi, ya, dia akan terlempar dari ruang Maha Suci ke halaman. Ingat, di dalam surat cintaku berkali-kali aku mengatakan, apapun yang terjadi, tetap berpegang teguh kepada suara penggembalaan kitab Wahyu, berpegang teguh kepada malaikat Garuda, kepada suara penggembalaan gada besi, ya. Jangan mengulangi kebodohan yang sama. Itu suatu pembelajaran yang berharga atas Ratu Ngiras Imam. Proses yang terjadi kemarin itu sudah ditulis di Alkitab, ya. Sudah dituliskan. Ya. Itu harus terjadi atas Ratu Ngiras Imam. Harus terjadi. Supaya itu menjadi ingat-ingatan. Pada saat nanti perjalanan mempelai, jangan mengulangi kebodohan yang sama.
Ya, mendengarkan suara Lucifer daripada suaraku, daripada suara penggembalaan kitab Wahyu, daripada suara penggembalaan gada besi. Ingat ya, ingat sekali lagi, ingat. Aku selalu mengatakan, di dalam perjalanan mempelai, apapun yang terjadi, Ratu Ngiras Imam harus tetap berpegang teguh pada suara penggembalaan kitab Wahyu, suara malaikat Garuda, suara penggembalaan gada besi. Diingat itu ya, diingat. Ayat 20 dibaca ulang. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Makan persembahan-persembahan berhala. Lucifer melalui hamba-hambaku yang matre ya, dia mengajarkan umatku untuk makan persembahan-persembahan berhala. Artinya Lucifer mengajarkan umatku ya, semata-mata hanya untuk mengejar persoalan makanan, persoalan isi perut, persoalan uang, harta benda yang semuanya itu bersifat fana ya. Dan itu semua harta benda dunia diakui oleh Lucifer adalah miliknya ya. Harta benda dunia itu diakui oleh Lucifer adalah miliknya ya, miliknya. Dibaca Lukas 17 ayat 26-28. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Yang dikejar, yang terjadi pada saat aku datang ke bumi ya, manusia hanya memikirkan permasalahan makan, minum, kawin, mengawinkan, membeli, menjual, menanam, membangun, seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan Lot ya. Itu nanti yang akan dihembuskan oleh Lucifer melalui hamba-hambaku yang matre, yang hanya mengejar keuntungannya. Ayat 21, lanjut Mas. Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang. Ayat 21. Aku memberi waktu untuk hamba-hambaku yang dipakai oleh Lucifer untuk menyeret umatku bertobat, dan juga kepada umatku yang terprovokasi Lucifer bertobat dari perjinahannya dengan Lucifer. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap mendengarkan dan percaya dengan Lucifer ya. Untuk kamu Ratu Ngiras Imam ya, kamu sepertiga yang terseret ekor naga ya pada Desember 2025 ya, supaya kamu bertobat ya. Sekali-kali jangan mengulangi kebodohan yang sama. Apapun yang terjadi, tetap dengarkan suara penggembalaan kitab Wahyu, dengarkan suara malaikat Garuda, dengarkan suara penggembalaan gada besi. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ya, cukup. Ya, untuk hamba-hambaku dan umatku yang tidak mau bertobat, aku akan melemparkan mereka ke atas ranjang orang sakit. Artinya mereka akan ditimpa sakit penyakit, mereka akan mati di dalam masa perjalanan mempelai ya. Berarti ini orang-orang yang jurang suci yang mati terkena apa? Terai dan sangkakala, terkena sakit penyakit, terkena virus ya. Dan untuk mereka yang tetap berzina, tetap mendengarkan dan bersekutu dalam perkumpulannya ilalang ya, tetap mendengarkan suaranya Lucifer, maka aku akan melemparkan mereka masuk ke dalam kesukaran besar, masuk dalam masa antikrisnya Israel 3,5 tahun ya. Lanjut ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Dan anak-anaknya akan kumatikan,
dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya, anak-anaknya akan kumatikan, semua anak-anaknya. Anak-anak berbicara tentang jemaat. Jemaatnya akan mati terkena meterai dan sangkakala yang tercurah di dalam 1040 hari perjalanan mempelai. Dan semua jemaatnya, ya, dibaca dalam versi bahasa Inggrisnya ini, Mas. Wahyu 2 ayat 23. Dan semua jemaat itu bahasa Inggrisnya apa? And I will kill her children with death, and all the church shall know that The churches ya, itu artinya and all the churches, dan semua gereja churches itu adalah gereja-gereja. Jadi semua gereja-gereja akan mengetahui pada saat itu nanti bahwa akulah Allah yang menguji batin dan hati manusia, dan aku akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, aku adalah Allah yang menguji batin dan hati manusia. Peristiwa yang kemarin terjadi atas Ratu Miras Imam, pada saat itu aku juga sedang menguji hatimu, menguji batinmu, ya, menguji batinnya Ratu Miras Imam, menguji hatinya Ratu Miras Imam. Satu persatu aku amati gerak hatimu, gerak mulutmu, gerak pikiranmu, ya, semuanya ditulis oleh divisi Among Rogo. Apapun dalihmu, apapun argumenmu, didapati sepertiga Ratu Miras Imam tidak teruji, sepertiga Ratu Miras Imam terseret ekor naga. Bertobat. Aku tidak perlu menyebutkan satu persatu siapa yang terseret oleh ekor naga. Kamu sendiri yang paling tahu bagaimana sikapmu pada saat itu, bagaimana perkataanmu pada saat itu terhadap aku. Kamu sendiri yang paling tahu. Bertobat, kamu semuanya, termasuk alat peraga, bertobat. Meskipun aku mengizinkan hal itu terjadi, dan kamu manusia, kamu tidak bisa memilih. Aku hanya mau menjadi bejana yang mulia. Aku tidak mau menjadi bejana yang kurang mulia. Tidak bisa. Itu hakku, hak prerogatifku. Aku sang kreator. Aku sang sutradara atas semua hidup manusia sejagat. Ingat. Perhatikan. Meskipun sepertiga Ratu Miras Imam yang terseret ekor naga sudah diperjuangkan oleh kekasihku malaikat Garuda, dari posisimu yang turun dari ruang Maha Kudus menjadi anak di ruang suci, sudah aku pulihkan menjadi, ya, kembali ke posisi ruang Maha Kudus. Tetapi ingat, hidupmu, ya, sepertiga yang terseret oleh ekor naga kemarin, hidupmu sudah diberi tanda oleh Lucifer. Tubuh jiwa rohmu sudah diberi tanda oleh naga tua merah padam. Perhatikan itu, jika kamu tidak berdamai secara tuntas dengan aku maupun kepada ibu orang percaya, maka tanda yang sudah diberikan oleh Lucifer tersebut atas tubuhmu tidak akan hilang, tidak akan terhapus. Dan itu nanti, ya, selama di dalam perjalanan mempelai, selama kamu mengikuti perjalanan mempelai, kamu akan kembali dibujuk. Kamu akan kembali dibujuk. Kembali diseret oleh Lucifer, oleh naga tua merah padam. Karena tanda itu masih ada di dalam tubuhmu. Tidak kamu hapus. Yang mampu menghapus adalah aku. Dengan kamu, berdamai dengan aku, berdamai dengan ibu orang percaya, diakui secara tuntas, baru nanti aku menghapus. Ya, perhatikan, berdamaikan semuanya dengan tuntas. Jangan diam-diam kamu anggap selesai. Tidak bisa diam-diam kamu anggap selesai. Tidak, harus bertobat, harus berdamai. Paham semua Ratu Miras Imam? Ya, semuanya, baik yang mengikuti secara onsite maupun secara online, baik nanti yang mendengarkan di YouTube ini, semua Ratu Miras Imam,
ya, yang merasa dirinya terseret oleh ekor naga, terseret oleh perkataan Lucifer yang dihembuskan melalui alat peraga. Semuanya termasuk alat peraga, bertobat, bertobat, bertobat. Untuk alat peraga, ya, untuk alat peraga, kamu jangan berkecil hati. Aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu, ya, aku memakai kamu baik sebagai alat yang mulia, ya, di mana malaikat Garuda datang, para nabi, para rasul datang, dan juga sebagai alat yang kurang mulia untuk memberi pelajaran yang berharga kepada Ratu Ngiras Imam. Perhatikan, bertobat, berdamai dengan aku dan ibu orang percaya. Aku mengasihi kamu, aku mengasihimu. Ya. Ayat 25 dibaca. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ya, apa yang ada padamu, berita tabut perjanjian yang sudah aku bukakan, hikmat marifat yang sudah kamu miliki, peganglah itu sampai aku datang. Ayat selanjutnya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Cukup. Barang siapa menang, ya, kepada Ratu Ngiras Imam, kepadamu akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah mereka dengan tongkat besi. Artinya kepadamu bangsa-bangsa akan datang, dan kamu akan menjadi hierarki inti tubuh Kristus. Kamu menjadi tim malaikat Garuda, menjadi tim pengembalaan gada besi yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Kamu Ratu Ngiras Imam akan memerintah bersama aku di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Dan kepadamu akan kukaruniakan bintang timur. Bintang timur yang gilang gemilang. Baca Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yang artinya, ya, ini artinya, aku akan menjadi milikmu, ya. Aku akan menjadi milikmu, akan menjadi suamimu. Dan kamu Ratu Ngiras Imam, kamu akan menjadi istriku, kamu akan menjadi mempelaiku, kamu akan menjadi kekasihku, kamu akan duduk bersanding dengan aku di tahtaku, di ruang maha suci, ruang maha kudus. Sampai di sini sudah paham? Paham tidak? Dari apa yang sudah aku bukakan, ya, dari proses 7 jemaat pengembalaan kitab Wahyu, ya, dapat disimpulkan, ya, yang masuk, ya, dapat disimpulkan yang masuk pada 3,5 tahun masa antikrisnya Israel adalah sepertiga bintang-bintang yang terseret ekor naga, ya, yang masuk pada 3,5 tahun masa antikrisnya Israel adalah sepertiga bintang-bintang yang terseret ekor naga. Wahyu 12 ayat 4. Mereka adalah hamba-hambaku dan umatku yang menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai meja roti sajian, dan memiliki kesaksian Yesus, itu memiliki pelita emas. Tetapi karena tidak memiliki urapan Roh Kudus yang dihasilkan dari penyembahan atau mezbah dupa, mereka terprovokasi, mereka mendengarkan suara Lucifer, mereka berzina dengan Lucifer, sehingga tidak percaya dengan firman yang menjadi manusia. Kondisi mereka tersebut, ya, menyebabkan mereka terlempar dari posisi ruang suci, bahkan tidak menutup kemungkinan dari posisi ruang maha suci terlempar pada posisi halaman. Mereka adalah apa? Pilihan dari antara pilihan, ya, untuk masuk pada masa antikrisnya Israel 3,5 tahun. Dia adalah pilihan dari antara pilihan, tidak sembarang orang. Pilihan dari antara pilihan, ya. Yang kedua, ya, proses mereka, pilihan dari antara pilihan, masuk ke dalam 3,5 tahun masa antikrisnya Israel adalah seperti peristiwa yang terjadi pada jemaat
Nah, proses untuk mereka ya, pilihan dari antara pilihan itu masuk ke dalam 3,5 tahun masa antikrisnya Israel. Peristiwanya seperti yang terjadi pada jemaat Tiatira, dan itu sudah terjadi atas Ratu Miras Imam. Itu pembelajaran dari aku supaya itu menjadi ingat-ingatanmu, dan itu tidak kamu ulangi di dalam perjalanan mempelai. Sampai di sini paham? Ya. Dari Wahyu pasal 2 sampai 3 yang sudah aku sampaikan kepada kamu, ya, mulai saat ini kamu Ratu Miras Imam bisa mulai memikir kesalahan atau dosa apa yang telah aku lakukan terhadap Opo Adonai selama di dalam masa kekasihku pergi selama 10 hari. Bahkan pada saat kekasihku masih hidup, kesalahanku terhadap Bapak Adonai, terhadap Tuhan Yesus Kristus, apa saja mulai dipikirkan, ya, dosaku apa, ya, dipikirkan, diingat-ingat lagi, ya, semuanya diingat-ingat dan dituliskan di dalam buku catatan. Nanti pada saat aku datang dan melakukan pelayanan grafirat, buku tersebut diserahkan kepada aku dan semuanya diakui secara jujur. Jangan ada yang disembunyikan. Ya, jangan ada yang disembunyikan. Seharusnya Wahyu pasal 2, pasal 3 ini akan aku sampaikan pada saat aku nanti datang. Pada saat pelayanan grafirat, tetapi kekasihku malaikat Garuda, dia menghendaki untuk aku berbicara. Sebelum aku datang, menghendaki untuk aku berbicara, membukakan ini kepada Ratu Miras Imam, supaya Ratu Miras Imam mulai berpikir, memikir, mulai nitili dosa-dosanya yang dilakukan terhadapku. Dosa vertikal antara manusia dan pencipta. Karena untuk menyadari dosa vertikal tidak mudah. Aku harus membukakan, ya, semua peristiwa yang kamu alami itu sudah dituliskan di dalam buku kehidupan anak domba, sudah aku tuliskan di dalam buku skenarioku, sudah dituliskan di dalam Alkitab. Ya. Kalau aku tidak membukakan seperti ini, kamu tidak akan pernah tahu. Ya. Kamu tidak akan pernah tahu. Kamu pikir proses 10 hari itu hanya akal-akalan ibu orang percaya. Kamu pikir peristiwa yang kemarin terjadi itu hanya akal-akalan ibu orang percaya. Tidak, semuanya sudah tertulis. Ya. Tidak, ya. Prosesnya Ratu Miras Imam, prosesnya istriku sudah aku tuliskan di dalam buku skenarioku, di dalam buku kehidupan anak domba, di dalam Alkitab. Paham di sini? Nah, paham. Minggu depan aku akan melanjutkan pemberitaan tentang masa antikris, ya. Tentang masa antikris untuk poin 3 dan 4. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh antikris untuk membunuh atau menghabisi umatku, ya. Dan bagaimana masa antikrisnya Israel itu berakhir, bagaimana bumi langit pertama itu lenyap, prosesnya bagaimana, ataukah hilang lenyap? Yang dimaksud hilang lenyap di dalam Alkitab itu bagaimana? Minggu depan. Setelah itu aku akan menyerahkan kepada ibu orang percaya untuk mempersiapkan kamu. Persiapkan kamu menyambut kedatanganku. Nyanyikan sebuah lagu, ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di bumi memuja Engkau, ajaiblah Tuhan. Mari pemain musik.